Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang asas wewenang dan tanggung jawab. Sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu apa itu wewenang dan tanggung jawab. Wewenang itu biasanya didapat oleh orang-orang atau seseorang di dalam satu organisasi atau perusahaan yang dia tuh memiliki jabatan gitu loh. Jadi kayak pemimpin, wakil pemimpin, dan struktur-strukturnya. Nah, kalau tanggung jawab itu suatu bentuk obligasi dari orang yang memiliki kewenangan karena jabatannya gitu. Jadi kalau orang itu misal pemimpin di suatu perusahaan, artinya mereka punya tanggung jawab gitu loh. Jadi nyambung lah gitu loh antara wewenang dan tanggung jawab gitu. Wewenang memiliki arti adalah merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenang-wenangan. Jadi kayak sewenang-wenangan apa ya, semaunya lah gitu loh. Iya nggak sih, bener harusnya sih gitu. Sementara tanggung jawab itu mempunyai arti berkewajiban untuk menanggung dan memikul jawab gitu. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Jadi intinya ya, semua orang ada tanggung jawab. Paling dekat adalah tanggung jawab terhadap dirinya sendiri begitu. Orang-orang di perusahaan dan seluruh pemimpin-pemimpin di perusahaan juga pasti mempunyai wewenang dan tanggung jawab masing-masing gitu loh. Tapi kalau misalnya wewenang hanya dimiliki oleh pemimpinnya dan struktur-strukturnya, tapi kalau misalnya karyawan-karyawannya hanya memiliki tanggung jawab. Alasan kenapa wewenang sangat penting dalam perusahaan, karena sebenarnya sebuah organisasi, sebuah perusahaan tidak akan bisa berjalan hanya dengan satu orang aja gitu loh. Minimal dua orang lah, minimal dua atau tiga orang gitu loh. Karena kegiatan organisasi atau kegiatan suatu perusahaan tuh butuh kerjasama tim gitu loh. Dan kalaupun tidak ada kerjasama, butuh sebuah tim yang mengatur gitu. Dimana di dalam tim tersebut terdiri dari beberapa orang yang punya wewenang serta tanggung jawab terhadap masing-masing pekerjaannya gitu. Ya seperti apa ya, kalau misalnya di sekolah itu misalnya OSIS, habis itu um, apa ya, pramuka gitu-gitu. Pendelegasian wewenang merupakan salah satu bentuk pembagian tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota organisasi atau anggota um, se anggota sebuah organisasi lah, itulah pokoknya, demi terciptanya tujuan yang sama gitu, tujuan yang sama di suatu organisasi atau suatu perusahaan tersebut itu. Pekerjaan serta tanggung jawab yang diemban masing-masing anggota harus sesuai dengan kemampuannya dan juga keahliannya. Jadi kalau misalnya apa namanya, kita dikasih, kalau misalnya kita kan pasti dikasih tanggung jawab tuh, kasih tanggung jawab sama misal sama pemimpin kita. Kalau misalnya kita nggak ahli dan kita nggak bisa, ya ditolak aja itu. Tapi tergantung, kalau misalnya emang bosnya bandel, ya harus dikerjakan juga sih tetap. Tapi harusnya pengertian lah gitu. Karena kalau misalnya tidak dikerjakan sesuai ahlinya dan tidak tidak apa ya, tidak bisa um, 100% mengerjakan, pendelegasian wewenang merupakan salah satu bentuk pembagian tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota organisasi demi tercapainya tujuan gitu loh. Dengan adanya pendelegasian, maka dapat dilakukan dengan mudah sehingga alur pertanggungjawaban juga jelas gitu loh. Dengan demikian, maka tujuan perusahaan atau organisasi dapat dicapai dengan mudah dengan kerjasama yang baik antar anggotanya. Seperti salah satu fungsi manajemen yaitu staffing. Staffing itu kayak menempatkan seseorang dengan jabatan beserta wewenang dan tanggung jawabnya di sebuah organisasi atau perusahaan gitu.
menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, maka akan memberikan keuntungan gitu. Karena kalau menempatkan orang yang di posisi tidak tepat, maka pekerjaannya tidak akan selesai. Ya bisa selesai tapi tidak akan 100% gitu loh. Macam-macam bentuk wewenang. Jadi wewenang itu ada berbagai macam bentuk. Satu, wewenang karismatis, tradisional, sama rasional atau legal. Maksudnya mengemukakan bahwa perbedaan antara wewenang karismatis, tradisional, dan rasional atau legal didasarkan pada hubungan antara tindakan dengan dasar hukum yang berlaku. Wewenang karismatis merupakan wewenang yang didasarkan oleh karisma atau suatu kalian khusus yang ada pada diri seseorang. Ya, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi karisma itu keahlian yang memang nggak dimiliki oleh orang lain dan tidak akan bisa dipelajarin gitu loh. Karisma itu karena turun langsung dari Tuhan gitu. Kalau wewenang karismatis cenderung bersifat irasional karena tidak diatur oleh kaidah-kaidah tertentu. Wewenang tradisional merupakan wewenang yang dimiliki oleh seseorang karena ada ketentuan-ketentuan tradisional. Sedangkan wewenang rasional atau legal merupakan wewenang yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, ada wewenang resmi dan tidak resmi. Wewenang resmi merupakan wewenang yang sistematis dan rasional yang diperoleh secara resmi berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Sedangkan wewenang tidak resmi merupakan wewenang yang terdapat pada kelompok yang tidak resmi, yang diperoleh secara spontan, situasional, dan didasarkan pada faktor persahabatan maupun faktor kekeluargaan. Jadi biasanya wewenang tidak resmi ini salah satunya mungkin apa ya? Kalau faktor persahabatan mungkin sama teman, tiba-tiba dia punya wewenang ini karena teman doang gitu loh, mungkin kayak gitu ya. Yang ketiga, ada wewenang pribadi dan teritorial. Wewenang pribadi merupakan wewenang yang diperoleh berdasarkan ikatan tradisi yang didasarkan atas solidaritas antara anggota-anggota kelompok. Wewenang teritorial merupakan wewenang yang diperoleh berdasarkan penguasaan terhadap daerah-daerah tertentu. Yang terakhir, ini yang keempat artinya, wewenang terbatas dan menyeluruh. Wewenang terbatas merupakan wewenang yang tidak mencakup semua bidang kehidupan, melainkan hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu. Sedangkan wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi. Jadi kalau terbatas tadi terbatas, kalau menyeluruh ya tidak terbatas. Udah itu aja. Gitu. Jadi itu dialah penjelasan dari asas wewenang dan tanggung jawab. Semoga mengerti. Kalau mengerti bagus, kalau ya sudah. Itu saja.